Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya Bapak? Selamat pagi, alhamdulillah. Semoga ya, salam sehat, semoga kesehatan Bapak selalu terjaga. Amin, amin. Ya. Saya Vera Fitria dari STKIP Muhammadiyah, jurusan PTIK, ingin melakukan wawancara terkait pengkaderan oleh tokoh Muhammadiyah, di mana Bapak dalam hal ini yang saya pilih sebagai narasumber karena sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah di kota ini. Ya. Wawancara ini mungkin sekitar 10 menitan. Bagaimana, apakah Bapak bersedia? Boleh. Baik, bila dia, saya meminta izinnya untuk wawancara ini saya rekam. Ya. Masuk ke pertanyaan pertama, sejak kapan Bapak diangkat sebagai Ketua STKIP Muhammadiyah? Untuk menjadi Ketua STKIP Muhammadiyah itu bagi Bapak dulu, karena awal berdiri ya, dari mulai merencanakan pendirian Muhammadiyah dengan teman-teman para pengurus dan simpatisan Muhammadiyah itu tahun 2008 itu kita merencanakan mendirikan, yang pertama mendirikan dulu Akademi Farmasi, terus selanjutnya mendirikan STKIP Muhammadiyah. Itu jadi untuk mendirikan perguruan Muhammadiyah itu tidak diberikan dari atas gitu, jadi dari bawah. Jadi katakan apa? Jadi ada kemauan dari bawah, Iya. dan dari atas ya mengizinkan. Ya, alhamdulillah STKIP bisa berdiri Sampai pada saat ini. dan mungkin sampai saat inilah. Pada saat itu memang saya menjadi ketua STKIP hasil musyawarah antara pimpinan daerah pada saat itu, Pak Haji Abidin almarhum, dengan teman-teman menunjuk saya sebagai ketua STKIP Muhammadiyah. Mungkin kalau sekarang kan sudah melalui senat dan lain-lain. Bersyukur STKIP bisa berdiri sampai sekarang. Eksis. Ya, sampai sekarang. Mudah-mudahan ya STKIP terus maju lah. Amin. Dan terus berkembang untuk melayani masyarakat, khususnya di Kabupaten Kuningan, umumnya di Indonesia atau bahkan di dunia untuk pendidikan perguruan tinggi di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Dan mengharapkan ke depan tidak sekolah tinggi lagi, tapi sudah bisa menjadi universitas. Amin. Itu barangkali itu. Ya. Jadi dari tahun 2008 ya Pak? Ya, 2008 itu merintis ya. Dan untuk izin itu 2010 itu sudah ada izin dari itu, merintisnya 2008. Iya. Dapat ACC 2010 ya. Kalau nggak salah itu lupa lagi nih, udah lama nih. Iya. Nah, ngomong-ngomong dalam menjabat sebagai ketua STKIP Muhammadiyah itu berapa lama? Kalau dari mulai merintis Ya. itu 2008 sampai 2014 kalau nggak salah. Lumayan. Ya, jadi ada berapa tahun ya? Itu kalau SK dari PDM itu ya 4 tahun. Ya. Jadi 2010 Ya. ya izin perguruan tinggi turun. Ya. Kurang lebih 4 tahun. Ya. Kalau dari mulai merintis dengan teman-teman ya
kurang lebih itu. Nah, selama Bapak menjabat, kegiatan apa atau jabatan apa lagi yang Bapak emban selain sebagai Ketua STKIP Muhammadiyah? Oh, kalau di Muhammadiyahnya Bapak dulu sebagai Majelis Hikdasmen dulu itu. Dari Majelis Hikdasmen di Muhammadiyah, lalu di STKIP Muhammadiyah yang menjadi ketua. Di luar itu saya selaku kepala SMP Japara, lalu SMP Ciniru dan SMP itu pindah ke SMP Cigugur gitu. Jadi itu pada saat merintis saya sedang di SMP Japara, sudah berjalan sedikit-sedikit menjadi kepala SMP Ciniru ya. Dan pada saat di SMP Negeri 1 Cigugur, karena pada saat itu ada aturan tidak boleh oleh PNS. Jadi dulu ada pergantian ketua, dilanjutkan oleh Pak Kasdar dulu. Dilanjutkan oleh Pak Kasdar. Seperti itu. Iya. Nah, selama menjabat sebagai Ketua STKIP Muhammadiyah, usaha apa saja yang dilakukan dalam rangka melahirkan kader-kader baru untuk kelangsungan regenerasi Muhammadiyah itu sendiri? Untuk melahirkan kader-kader baru, ya itu dengan cara merekrutkan mahasiswa. Yang dulunya tidak ada STKIP Muhammadiyah atau Sekolah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Kuningan, bersyukur dengan berdirinya STKIP Muhammadiyah Kuningan kita bisa merekrut mahasiswa-mahasiswa baru untuk kader-kader di Muhammadiyah. Di antaranya kira-kira bisa mengenalkan Muhammadiyah itu, bahwa Muhammadiyah itu ya itu organisasi besar, organisasi yang membidangi bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial dan lain-lain. Nah, untuk para kader, diantaranya kalau sudah berdiri STKIP ada kader YMM di STKIP, itu kader kita, dan juga alhamdulillah dari para ortom yang ada di Kuningan mendukung tentang pendirian STKIP Muhammadiyah Kuningan, dan bisa dengan mengadakan ya seperti sekarang mungkin ada pelajaran AIK. Yang dulu mungkin tidak ada perguruan tinggi di STKIP Muhammadiyah, tidak ada pelajaran AIK di perguruan tinggi karena perguruan tingginya tidak ada. Hanya yang sekarang ya ada, ya yang dulu adanya ya hanya SD di Karangkan sana, di Muhammadiyah, MI ya, ada Tikas, ada SMK 1, 2 dan 3. Sekarang bersyukur. Jadi untuk menumbuhkan kader-kader Muhammadiyah itu ya dengan juga menambah PCM ya. Itu PCM ya para pengurus cabang Muhammadiyah PCM di daerah mana itu? Di daerah Gresik atau apa sih yang jalan ke sana, Manengitong itu apa namanya itu? Di situ sudah didirikan. Ada lagi di daerah Antara itu saat-saat pada STKIP atau untuk menunjukkan kader-kader dari Muhammadiyah. Alhamdulillah PCM-nya menambah, dan untuk kader-kader para muda juga, anak-anak muda, dengan terbentuknya YMM di STKIP gitu. YMM di STKIP itu udah ada gitu. Karena dulu kan ada YMM juga, walaupun tidak ada STKIP, YMM tetap ada. Iya, itu ikatan mahasiswa. Iya, ikatan mahasiswa. Jadi mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Tuh, nah sekarang itu kan ada YMM di STKIP Muhammadiyah. Ada YMM. Nah, itu kader-kader. Jadi mudah-mudahan kader-kader ini bisa memahami
tentang sejarahnya Muhammadiyah, sejarahnya STKIP, perkembangan Muhammadiyah di Kuningan. Sehingga nanti bisa melihat Muhammadiyah di Kuningan itu berkembang. Nah, kebetulan Baik. itu ada keterkaitannya dengan pertanyaan yang terakhir, Pak. Ya, ya, Nah, bagaimana menurut Bapak terkait perkembangan perguruan Muhammadiyah khususnya di kabupaten kita ini, Kabupaten Kuningan? perkembangan perguruan Muhammadiyah dalam arti luas bersyukur meningkat gitu kan dengan berdirinya STKIP Muhammadiyah. Gaungnya lebih tinggi, kalau dulu hanya MI Muhammadiyah di Segong, hanya SMK 1, hanya SMK 2, bahkan SMK 1 dulu, SMK 2 itu Bapak tahu juga berdirinya SMK 2, karena pada saat itu Bapak mungkin di dalamnya ikut mendukung pada pelaksanaan pada zaman Tatatan gitu. Terus SMK 3 juga pada saat saya sedang menjadi Disdasmen, kalau nggak salah itu Pak Maman sebagai kepala sekolah yang pertamanya itu tahu tentang pendidikan seperti itu. Dan sekarang ada STIKES, ada STKIP Muhammadiyah Kuningan. Jadi STKIP gaungnya atau Muhammadiyah pada umumnya di Kuningan gaungnya sudah tinggi. Jadi di kalangan masyarakat sudah mengetahui kalau STKIP Muhammadiyah itu ya pesat lah. Mudah-mudahan ya mendoakan supaya menjadi universitas ke depan gitu ya, sehingga nanti tidak lagi sekolah perguruan tinggi atau tidak lagi sekolah tinggi tapi menjadi universitas. Barangkali itulah. Ya, alhamdulillah memang sudah sangat populer. Kalau menurut Vera ya sudah sangat populer. STKIP Muhammadiyah ini mahasiswanya tidak hanya berasal dari betul. kabupaten kita saja, ini pun ada mahasiswa dari luar pulau gitu. Ya dari dulu ya dari Jawa, dari mana sih? Sumatera. Dari Bandung juga ada pada saat Bapak sedang dari Bandung. Ya maksudnya yang aslinya orang Bandung, tapi punya saudara di sini, kuliah di sini, gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa mendunia lah, yakin lah. Karena pertukaran mahasiswa saja sudah dilakukan oleh perguruan tinggi. Pertukaran mahasiswa antara Universitas Muhammadiyah Jakarta ya dengan kita atau dengan UMJ ya, kita sudah dilakukan barangkali itu. Baik, kalau begitu Bapak terima kasih atas waktunya. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat bagi para pendengar, khususnya bagi saya pribadi. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.